Jadi prioritas adalah mahasiswa satu angkatan di atas kalian, ya, satu angkatan di atas kalian, yaitu angkatan 2019 yang mereka sedang penyelesaian PKL dan SPS sekaligus. Dan itu baru selesai, ya, baru selesai SPS terakhir itu kalau nggak salah hari, hari kapan ya itu ya? Minggu lalu pokoknya. Minggu lalu eh, di ini tanggal 17 ya, tanggal 17 itu baru selesai. Dan saya itu apa namanya, waktu itu menjadwalkan paralel hari tanggal 17 itu, dan setelahnya kita ada rapat gitu ya. Jadi saya di kampus waktu itu ya. Nah, dan baru selesai penilaian dan segala macam itu di hari Kamis. Pokoknya input tanggal 19 lah, 19 itu masih ada yang baru selesai perbaikan dan lain-lain gitu ya. Nah, terus hari apa namanya? Hari Jumat itu saya masih ada pekerjaan yang lain, hari Senin libur, dan hari ini saya baru apa namanya? membuat membuat surat. Karena apa? Anda bisa lihat ya, ini coba, ini ada yang baru ngisi tanggal 20 dan tanggal 24 gitu. Kalau sekarang mau ada yang apa mau ngisi lagi ya, nanti saya tutup ya. Berarti Anda tidak menghargai saya gitu kan. Karena sekali lagi yang saya kerjakan atau yang saya apa namanya, yang harus saya selesaikan itu tidak hanya angkatan kalian saja, ya. Di atas kalian itu masih ada angkatan 2019, 2018, 2017, bahkan 2016 pun masih ada yang harus dioprak-oprak mau skripsi gitu ya. Jadi kayak gini, tanggal 24 baru ngisi, coba ya. Nanti kalau misalkan nggak saya tunggu, akhirnya SK-nya harus diperbaiki. Ya, ini yang minta tolong deh, di ini di yang kayak gini-gini tuh jangan eh, jangan jangan dipertahankan lah, harus dirubah. Nanti bentar lagi, nanti selesai PKL ini akan ada pendataan lagi tentang eh, apa, rencana untuk eh, pemilihan dosen pembimbing SPS gitu ya. Nah, itu juga sama, jangan, ya harus tertib ya, harus tertib. Nah, kemudian selain mendata ini ya, prosesnya saya mendata ini, saya juga harus mendata ini ya. Saya tuh harus mendata mendata nilai kamu gitu kan, mendata nilai kamu. Dan eh saya sih agak sedih ya, ternyata kalian itu dikasih kalian itu dikasih jatah untuk mengambil mata kuliah pilihan, tapi banyak yang tidak memanfaatkan. Akhirnya misalkan mau dengan Pak Esmar, atau mau dengan Prof. Ervan, atau dengan Pak Iwan, ya sama Prof. Ervan. Nah, mata kuliah Prof. Ervan juga nggak ngambil. Ini terus terang ya, saya tuh sampai bukain satu-satu, bukain nilai kalian gitu kan. Tuh. Kemudian selain ini, jadi selain ini, eh, saya juga harus mendata mendata mana satu-satu ini. Saya harus menyampaikan ke dosennya, harus menyampaikan ke dosennya ini mau apa namanya, mengambil yang mana gitu kan, dari mahasiswa yang memilih ini. Kan dosen mempertimbangkan ngambil mata kuliah saya enggak gitu. Oh enggak, ternyata saya ngambilnya kewirausahaan. Nah,
wirausahaan itu kan nggak ada di apa namanya mas apa si eh, ap- apa di sebagai dosen pembimbing PKL kan tidak ada Bu ya pengajarnya tersebut gitu kan tidak memanfaatkan dengan baik sebenarnya gitu kan. Itu yang text time ya. Jadi saya cukup lama ya. Ini selain saya mengerjakan hari ini selain saya mengerjakan surat menyurat, saya juga mencoba untuk merekap itu yang terlambat-terlambat tadi ya. Sebenarnya ini sudah saya kerjakan dari pertengahan bulan mungkin di apa di saat waktu-waktu malam hari masih ada waktu saya belum ngantuk gitu saya kerjakan. Cuman kan belum lengkap dari data kalian. Ya, ini yang saya sayangkan ya. Mudah-mudahan lain kali lebih lain kali lebih apa namanya lebih peduli lah ya, lebih peduli dan lebih menghargai waktu orang lain. Terkadang saya sudah bikin eh, to-do list ya, apa yang harus saya kerjakan hari ini. Tapi ketika datanya tidak ada, ya akhirnya saya nggak bisa akhirnya saya lewat gitu kan daripada nanti diulang lagi. Nah, dan hari ini saya merasa itu saya finalkan. Kalau misalkan ada yang terlewat ya salah sendiri gitu. Kenapa sampai 2 minggu tidak juga mengisi gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan tidak eh, apa namanya Anda jadi merugikan teman-teman yang lain gitu menunggu selama itu ya. Nah, kemudian surat surat tugasnya sudah diajukan ya. Eh, Sampai tadi saya agak terlambat itu karena ini juga sorry sorry mungkin saya salah nge-share ya. Gitu. Ya mungkin ini surat tugasnya juga sedang diajukan. Mudah-mudahan besok bisa sudah ditantangani oleh dekan ya. Nah kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah nanti kalau misal mudah-mudahan besok ya sudah di apa namanya sudah di tanda tangan oleh dekan, Anda sudah mulai apa namanya berkonsultasi gitu ya. Nah terus ini ya untuk dosen pembimbing PKL ini saya mencoba Anda ya mencoba memfasilitasi Anda untuk memilih. Tapi kembali lagi dosennya mau nggak gitu kan. Tidak semua menerima lamaran Anda gitu. Salah satu pertimbangannya mungkin ada yang ya belum pernah ini coba Pak Esmar tuh nggak ada yang ngambil mata kuliahnya Pak Esmar gitu. Nah, tapi pada pingin sama Pak Esmar kan aneh gitu. Nah, tapi Anda jangan khawatir karena dosen PKL walaupun saya meminta Anda untuk memilih dan ada mungkin orang-orang eh, yang apa namanya yang memang kebetulan misalkan kebetulan yang eh, saya gitu kan. Nah, yang saya semuanya sudah pernah apa namanya sudah pernah ngambil mata kuliah saya, tetapi kan apa namanya saya juga harus membatasi. Kebetulan yang milih saya nggak banyak, alhamdulillah ya. Nah, contohnya seperti Bu Umi. Nah, Bu Umi juga membatasi, nggak bisa sebanyak itu. Jadi harus dipindahkan ke dosen lain. Tapi Anda nggak usah khawatir karena PKL, dosen pembimbing PKL tidak selalu akan sama dengan pembimbing SPS gitu ya. Pembimbing PKL tidak selalu sama dengan pembimbing SPS. Contohnya, waktu itu saya bimbing PKL itu hanya 5. Nah, dari 5 tahun kemarin ya, dari 5 itu kemudian yang SPS, yang pas SPS saya jadi 9 orang gitu. Kebetulan yang 9 orang ini ya apa namanya
orang-orang yang memang mau bimbingan dengan saya dan memang mereka komit gitu. Dan alhamdulillah 99-nya itu sudah SPS ya. Jadi dari satu satu kelas itu ada sekitar 68, 68 orang ya yang angkatan 2020, 2019, 60 berapa lah saya lupa. Enggak nyampe sih, lupa saya 60, sekitar 63 atau berapa gitu. Nah, mahasiswa yang bimbingan dengan saya itu ada 8 gitu yang dari 2019 dan 88-nya sudah SPS. eh, dan dari 63 itu yang lulus SPS itu baru 40 ya, baru 40-an. Nah, mahasiswa saya sudah lulus semua, alhamdulillah. Nah, itu karena memang dari awal mau komit. Saya juga nggak mau terima banyak-banyak karena nggak mau komit gitu kan. Itu artinya gini, jadi gini, yang mau saya jelaskan bahwa Anda memang memilih mengisi gitu ya. Kemudian saya sudah merekap ya, ini punyaan Anda. Saya sudah merekap ya, ini hasil rekapannya, udah saya kelompokkan. Kemudian saya minta saya tanyakan ke masing-masing dosen. Misalkan Pak Iwan, ini mau yang mana? Pak Irfan mau yang mana? Pak Irfan maunya maksimal 7, nggak tahu nih Pak Irfan. Nah ini Pak Irfan syaratnya ya harus sudah ngambil mata kuliahnya Pak Irfan kayak gitu ya. Misalkan. Nah terus sisanya gimana ya? Sisanya ya saya harus dan Pak Irfan tadi kan beliau hanya membatasi saya pengennya 6 aja tapi saya tambahin jadi 7 gitu Pak Iwan. Saya maksimal 6 aja tapi mungkin saya tambahin gitu kan. Bu Umi maunya 5 aja ya udah saya tambahin jadi 6 gitu. Kemudian Pak Bambang Heru itu maunya 6 saja. Dan yang apa namanya tidak yang melebihi kuota dari beliau-beliau itu saya pindahkan ke dosen lain yang belum ada, yang masih available gitu ya, yang masih available. Nah, em, sekali lagi tadi misalkan dengan Pak Teguh, kamu belum apa namanya kok sama Pak Teguh ya nanti disampaikan aja, saya Pak sebenarnya mau ke sini gitu ya. Nah, nanti pada saat eh, apa namanya PKL. Karena gini, kalau banyak-banyak kita juga repot. Repotnya adalah karena kan harus meriksa laporan, harus eh, apa namanya, harus membimbing kalian selama 1 semester. Nah itu sementara kami juga masih harus bimbing, kami ini masih harus bimbing angkatan 2019, 2018, 2017, 2016 yang belum selesai apa namanya belum selesai SPS atau belum belum selesai SPS dan skripsi gitu ya sampai jadi jalannya bareng gitu kalian PKL mereka lagi skripsi gitu bahkan ada yang belum SPS ya PR yang belum SPS itu kalian bisa hitung 70 dari 72 orang yang ngambil mata kuliah SPS yang sudah lulus itu baru 44. Jadi masih ada 38 orang itu sesuatu ya untuk menggiring mengerjakan 38 orang ini menghasilkan SPS itu atau proposal skripsi itu iya cukup banyak waktu yang harus saya sediakan gitu ya. Lumayan banyak gitu dan tidak semudah ngajar tidak semudah ngajar mata kuliah pilihan gitu. Karena menulis proposal itu tantangannya lebih ke diri kalian sendiri ya. Walaupun saya secerewet apapun ya, itu kemarin 1 semester saya intens sekali, tapi dikembalikan lagi kepada mahasiswanya. Mahasiswanya niat nggak nulis gitu. Kalau nggak niat ya akhirnya seperti itu gitu. Gitu. Kalau niat ya nyatanya banyak kok yang selesai gitu ya gitu. Nah, jadi kenapa sih masing-masing dosen itu membatasi? Karena tadi
dalam waktu yang sama kami juga harus membimbing mahasiswa di atas kalian yang sedang SPS, menyusun proposal, ya, proposal yang belum selesai dan juga sedang penelitian. Dan ini digenjot supaya Agustus nanti bisa selesai gitu. Jadi paralel. Oke, itu ya, ini tentang pembimbing. Jadi ini surat tugasnya sore tadi, ya tadi mungkin jam 16 lewat saya baru kirimkan sekali lagi, alasannya tadi ya sebenarnya saya nunggu lengkap, nggak tahu ini sudah lengkap atau belum, tapi saya nggak bisa nunggu lagi gitu ya. Buat teman-teman yang ternyata belum apa, ya diajaklah teman-temannya untuk kompak ya, supaya yang kayak gini-gini itu tidak eh, apa namanya, tidak jadi menunda pekerjaan, eh, apa namanya, pekerjaan, atau jadinya tuh bisa targetnya itu enggak terus berlarut-larut gitu ya. Nah, itu. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya nanti ya surat tugas ini kalau sudah ada, kalian yang eh, sebentar mungkin saya pernah ya menjelaskan ke kalian apa sih atau bagaimana sih alur PKL itu, ya. Ingat nggak, saya sudah pernah menjelaskan belum? PKL atau apapun gitu. Ingat atau sudah lupa? Seingat saya Halo? kalau alur dari nol gitu belum deh Bu, belum dijelasin. Nah, oke. Bentar ya. Nah, ini mungkin ya, sebentar. Mudah-mudahan. Nah, mungkin saya akan mulai dari sini ya. Nah, terlihat Boleh Bu. ya. Jadi, mungkin saya jelasinnya dari sini dulu. Nah, ini mungkin di awal ya, alurnya itu seperti ini. Mohon maaf, ini masih PKL yang belum ada, waktu itu belum ada revisi. Jadi PKL itu, ya, PKL itu tahapannya adalah, ini jangan lihat tanggal-tanggalnya ya, nanti akan saya revisi. Persiapan, ya, persiapan. Terus yang kedua tahapannya adalah pelaksanaan, kemudian laporan dan evaluasi. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah mahasiswa mendaftarkan kepeminatan. Kalian sudah daftar, kemudian prodi mendistribusikan sesuai dengan kepeminatan mahasiswa tadi ya. Kemudian prodi akan mengeluarkan surat tadi. Terus kalau sudah ada, kemudian mahasiswa akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing PKL mengenai instansi. Nah, instansi PKL atau tadi untuk yang mau magang ya nanti magangnya di mana. Terus kalau sudah nanti urusan surat menyuratnya, mahasiswa mendaftarkan instansi PKL melalui layanan Lambda ini ya. Kemudian nanti akan ada diproses oleh prodi untuk
mendapatkan surat dari dekan. Nah, surat dari dekan itu nanti Anda tinggal bawa ke instansi yang dituju gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah ada penerimaannya, Anda silahkan lapor. Biasanya saya meminta ada koordinator ya. Saya capek. Saya selalu bilang gini. Saya itu membuat saya tidak eh, apa saya itu di di WhatsApp saya itu ada beberapa grup yang jelas ada ketua kelas. Nah, ketua kelas itu ya ada apapun nanti saya akan komunikasikan ke ketua kelas. Kemudian ada grup SPS, ada grup apa namanya mahasiswa bimbingan gitu. Jadi saya terus terang eh, memang tidak terlalu apa namanya mau di ini ya di semua wapri ke saya. Kenapa? Karena ya itu kan sudah ada koordinatornya gitu kan. Dan kalau misalkan memang itu mendesak sekali, silakan wapri. Tapi kalau misalkan memang itu masih terkait dengan apa hal-hal yang memang hampir sama ya, yang ngapain harus satu persatu tanya ke saya gitu. Jadi nanti apa namanya ditanyakan saja lewat koordinatornya gitu ya. Nah ini sekali lagi ini masih yang lama ya. Kemudian nanti akan ada penyelesaian laporan dan seterusnya. Nah kemudian untuk eh, tadi itu kan bulan Juni, kemudian seiring waktu ada kebijakan bahwa tahun kemarin itu harus 20 SKS. Nah, maka karena sudah terlanjur mereka mahasiswa angkatan 2019 itu PKL-nya sudah mau pada selesainya itu pada di bulan September, maka mereka menggantinya dengan kerja di laboratorium dan lain-lain. Kemudian ngambil mata kuliah konversi ya. Mata kuliah konversi ini sebenarnya ada yang disediakan oleh universitas, tetapi eh, apa namanya kami juga diberi kebebasan untuk memilih ya, untuk memilih dan menambahkannya. Kebetulan yang kemarin kami masukkan adalah ini PKL, kemudian ada keterampilan komunikasi, kemudian ada studi khusus 2, studi khusus 3. Nah, eh, hanya saja ini tadi saya masih ada sedikit perubahan ya, ada sedikit perubahan di sini. Ini sebenarnya masalah konversi saja sih, tidak terlalu, tidak terlalu apa namanya, buat kalian tuh sebenarnya hanya nama mata kuliahnya saja gitu. Jadi mana ya? Nah ini, jadi ini kan ada untuk untuk blocking 20 SKS ini nanti akan dikonversi ke praktek kerja lapangan selama 5 sampai 6 bulan. Kemudian ada perencanaan dan desain kegiatan. Ini nanti kalian outputnya adalah membuat proposal kegiatan. Nah, ini nanti bobotnya adalah 2 SKS. Kemudian nah ini laporan dan publikasi belum ada disiakat ya. Nanti kalau sudah ada disiakat, saya nanti akan ada yang saya minta untuk dihapus pindah dulu ya, pindah. Kemudian ada workshop fisika, dan ini studi khusus 1, 2. Nah, kalau misalkan nanti ternyata keterampilan komunikasi tetap diambil, maka kalian nanti ya. Jadi praktek kerja lapangan ini sekali lagi wajib kalian ambil
Ya, ini nanti penilaiannya ada format penilaian yang akan diberikan oleh prodi untuk pembimbing lapangan. Kemudian ini nanti perencanaan dan desain kegiatan. Nah, kalian kan nanti nanti ada kelas ya, ada kelas untuk membuat bagaimana sih membuat proposal seperti itu. Nanti produknya itu. Kemudian ini ada laporan dan publikasi. Belum ada disiapkan karena masih diajukan. Kemudian ini workshop fisika ini terkait dengan apa namanya kemampuan Anda semua untuk menguasai peralatan-peralatan atau instrumen yang ada di tempat magang atau tempat TKL-nya. Kemudian ada kalau nggak salah kan keterampilan khusus ya, keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi itu biasanya kami juga memberikan tambahan ya, tambahan buat mahasiswa. Kalau kemarin itu tambahan berupa bagaimana membuat artikel di media ilmiah dan media populer gitu ya. Supaya nanti kalian bisa ini bisa membuat publikasi ini. Kemudian ada studi khusus dan satu dan dua eh, serta tiga. Nah, nanti kalau misalkan laporan dan publikasi itu sudah ada di Siakat, silakan di drop studi khusus tiga untuk ngambil yang laporan dan publikasi. Kemudian eh, apa namanya untuk yang studi khusus dua ini nanti di drop ngambil workshop fisika seperti itu. Pokoknya totalnya 20 SKS. Nah, itu kira-kira untuk konversinya. Jadi konversi karena ini sifatnya adalah magang ya dari dua minggu yang lalu saya sudah menyampaikan gunakan waktu semester 6 ini untuk kalian bekerja menghasilkan suatu produk atau bekerja di suatu tim penelitian atau di industri gitu. Itu tujuannya supaya nanti kalian ada pengalaman gitu. Itu yang tujuan dari blocking semester 6 itu pengalaman kerja di dunia kerja gitu ya, bukan di tempat kuliah. Nah, kemudian kemarin saya sempat menyampaikan bahwa eh apa namanya bahwa kalau SKS kalian kan SKS ini kan 20 SKS. Nah, kemudian kalau misalkan memang bisa ngambil 22 atau 23 SKS atau bahkan 24, maka kalian bisa nyicil ini, bisa nyicil mata kuliah. Nah, ini mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu kan ada di semester 8. Semester 8 tuh kalian masih ini ya, masih ada ini semester 8 ini masih ada pendahuluan fisika nuklir, fisika statistik, ada metodologi penelitian. Ini sebenarnya mata kuliah yang tadinya semester 6 dipindahkan ke semester eh, apa namanya di semester 7 gitu ya. Ini semester 7 maaf, ini semester 7 dan semester 8 itu ada mata kuliah pilihan. Nah, daripada nanti numpuk ya bisa kalian cicil dan tolong kalian bersikap dewasa ya. Kalian itu kalau saya selalu bilang walaupun di sini tertulis kalian 8 SKS plus ini 3 gitu ya. Terus misalkan kalian ternyata pingin atau pembimbing kalian minta kalian untuk ngambil mata kuliah eh, terkait dengan skripsi ya jangan ditolak, jangan terus bilang, "Lah, saya kan udah 11 Bu." Jangan seperti itu karena jujur ya, ketika ngeplot MBKM itu banyak mata kuliah yang akhirnya dikorbankan gitu. Salah salah beberapa di antaranya adalah mata kuliah pilihan. Kakak tingkat kalian itu mengambil mata kuliah pilihan itu lebih banyak gitu, daripada ini. Ini adalah jumlah mata kuliah pilihan gimana ya? Syarat minimum. Nah, syarat minimum supaya tercukupi 144. Tapi kamu lulus itu tidak harus pas 144. Misalkan gini, misalkan ada mahasiswa bimbingan sama Pak Esmar. Nah, dari 11 SKS ini
Kamu sudah ngambil fisika lingkungan sama kewirausahaan. Nah, berarti 11 dikurangi 4, tinggal 7. Sementara Pak Esmar butuh mata kuliah misalkan sifat elektrik material, sifat komposit, kemudian eh, mekanik material, komposit, kemudian mata kuliah lain polimer, mungkin disuruh ngambil difraksi sinar X karena mau simulasi itu. Kalau di total-total jadi 10 katakan. Terus kamu nggak mau, Pak, kalau 10 ditambah 4 jadi 14 dong. Jadi lebih. Ya nggak apa-apa gitu. Saya, nggak apa-apa karena itu menunjang penelitian kalian. Saya nggak tahu ya, saya pernah cerita di kelas ini atau tidak. Tapi yang jelas, saya punya mahasiswa, saya punya mahasiswa yang lulus, udah beberapa tahun yang lalu lulus, dia mata kuliah pilihannya tuh banyak sekali, sampai dia SKS lulusnya itu lebih dari 150, 105 mungkin hampir 160. Terus disuruh ngapus, dia nggak mau. Kenapa? Karena kalau eh, rater atau transkripnya dihapus, itu kan menunjukkan portofolio saya, dia bilang gitu kan, bahwa saya pernah ngambil mata kuliah ini, dan dengan nilai dan dengan 150 lebih SKS yang dia ambil, dia tetap lulus dengan pujian gitu ya. Artinya eh, apa namanya? Kalau jumlah mata kuliahnya itu lebih dari 11, iya, nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Misalkan ada mahasiswa saya gitu ya, dia udah ngambil ada apa namanya, citra digital, kemudian ada teknologi sensor, kemudian ada elektronika lanjut, kemudian ada teknologi sensor gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika dijumlah SKS-nya sudah 11, tapi ternyata ketika topik penelitian skripsinya ada berbau tentang mesin learning, ya saya suruh dia ambil mata kuliah pengenalan sistem cerdas gitu kan, atau pembelajaran mesin gitu kan. Ya nggak masalah gitu kan, itu belajar. Dan ada juga mahasiswa saya yang secara SKS sudah cukup ya, waktu itu bahkan kan ikut KKN. Nanti apa namanya, banyak dosen atau termasuk saya ya, itu ada program KKN kan. Biasanya mahasiswa bimbingan saya suruh ikut ini, terlibat di eh, KKN gitu kan. Itu 2 SKS. Nah, waktu itu setelah dihitung dia sudah cukup kalau tambahin SPS sama skripsi sudah 144 lebih bahkan. Tapi karena dia skripsinya tentang citra dan dia belum mengambil citra digital, iya ambil di semester 8 gitu. Jadi di semester 8 dia ngambil skripsi dan citra digital gitu. Ya nggak boleh nolak gitu. Nggak boleh nolak karena itu ilmu yang dipakai untuk analisa di skripsi kalian gitu. Gitu ya. Jadi eh, apalagi yang misalkan sudah pede lah, saya kan sudah ngambil mata kuliah pilihan kewirausahaan dan fisika lingkungan, terus nanti nggak mau, saya sudah 4 SKS, ya siap-siap aja ditendang sama dosen pembimbing kamu gitu ya. Kalau misalkan nggak mau nurut, makanya saya selalu bilang ini termasuk ke mahasiswa yang angkatan 2019. Kalau misalkan sudah cukup, misalkan sudah 140 140 140 gitu, plus nanti skripsi jadi 4, tapi jadi 144, tapi ternyata pembimbingnya bilang ini untuk analisa nanti butuh mata kuliah ini, silahkan kamu ambil, ya ambil aja gitu loh. Sebenarnya kunci eh, dari nilai atau dari mata kuliah pilihan ini ya, asalkan kalian rajin ya, apalagi sekarang ada project ya,
ada project, ada UTS UASnya nggak ngaco, itu nilai B itu sudah di tangan gitu kan. Kalau ada yang dapat C, mata kuliah saya ada pilihan yang dapat C. Kenapa? Ya gimana orang tugas nggak pernah ngumpul. Gitu C aja tuh C udah dibantu dengan nilai project gitu. Bagaimana coba kalau belum nggak ada nilai project gitu. Ya separah itu. Mungkin kalian bilang ya, oh nggak mungkin nggak ngumpulin tugas. Ada gitu, ada mahasiswa yang berapa kali tugas itu nggak pernah ngumpulin, ya nol kan nilainya gitu. Ada PJBL yang individu, yang misalkan yang pendahuluan kayak gitu suruh ngumpulin nggak ngumpulin juga. Nah gimana mau dapat B ini gitu. Itu ya. Jadi jangan takut untuk mengambil mata kuliah pilihan gitu. Apalagi mata kuliah pilihan, saya juga heran mata kuliah pilihannya Pak Esmer itu nggak ada yang ngambil. Padahal eh, kalau 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 dibandingkan ya mungkin saya tahu lah tipikal Pak Esmer. Pak Esmer itu sibuk tapi beliau rajin kuliah gitu kan. Ilmunya banyak yang diberikan gitu. Terus tiba-tiba minta sama Pak Esmer pembimbingnya. Iya, kalau saya suruh milih juga saya nggak akan milih, mendingan saya nggak ada bimbingannya gitu kan. Daripada yang ngefans tapi nggak mau nggak mau eh, milih gitu ya. Itu tentang mata kuliah pilihan. Jadi kenapa saya kemarin sampaikan seperti itu karena sejujurnya kalian itu punya apa namanya jatah maksimal 24 SKS asalkan IP-nya memang cukup. Kalau IP-nya nggak cukup ya misalkan IP-nya cuma memungkinkan untuk 21 SKS ya sudah ngambil aja yang paket aja gitu. Gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Eh, Bismillah, saya di kamar mandi. Saya mungkin suaranya agak kencang ya ini saya karena Cek AC-nya suara agak saya berisik. sudah terdengar, Bu. Ya, oke. Ya, saya mau nanya, Bu, terkait timeline PKL-nya. Tadi kan belum Mm-mm. direvisi untuk Oke, semester ha-ha. ini. Kemungkinan tanggal apa? Bulan kapan ya, Bu? Oke. Timeline-nya ya. Sebentar, apa dari yang mata kuliah konversi ini paham nggak sebelum saya masuk ke timeline? Insya Allah sudah, Bu. Paham ya? Jadi setiap mata kuliah ini punya apa namanya? Ini tuh sebenarnya sama seperti kamu ngambil di semester 5 kemarin ada statistik, ada apa zat padat, ada kuantum. Sebenarnya sama. Setiap ini punya tagihan, ya. Jadi nanti kalian nggak boleh protes ketika bilang, oh tagihannya banyak. Ya banyak lah, kan 20 SKS gitu loh. Cuman kan nggak mungkin nih nanti tiba-tiba masukin misalkan masukin misalkan input PKL atau magang 20 SKS nggak kayak gitu kan. Setiap ini kan dia punya namanya sendiri. Nah, ini tadi ya saya jelasin bahwa kalau praktek kerja lapangan itu nanti penilaiannya selama kamu di sana gitu. Kemudian nanti ada perencanaan dan desain kegiatan ini proposal. Nanti outputnya adalah proposal. Kemudian ini laporan dan publikasi. Nah, dari namanya aja laporan dan publikasi. Berarti nanti outputnya adalah laporan dan publikasi dan paper ya, paper atau poster gitu. Kemudian workshop fisika ini adalah implementasi eh, penguasaan alat di sana. Nanti dibuat laporannya. Kemudian nanti ada keterampilan kalau ada keterampilan komunikasi itu nanti eh, biasanya ada tambahan dari dosen untuk ngasih apa namanya ngasih ke Anda semua bagaimana menulis ya, menulis dalam media populer maupun media ilmiah. Kemudian nanti studi khusus 1 sama 2 ini eh apa namanya isinya adalah penguasaan teori. Ya.
yang teori di tempat kamu bekerja itu ya, teorinya seperti apa, tentu kan kajiannya disesuaikan dengan kajian ilmu fisika. Itu kira-kira ya, gitu. Nah, kemudian ini nanti pokoknya nanti kalau ada perubahan, kalian ikuti saja, apa namanya, tinggal misalkan ganti, ya ganti gitu. Ini prosesnya sampai batal tambah. Tadi saya teleponan dengan Pak Esmar, intinya adalah buat ke Anda semua yang sudah diizinkan mengambil PKL, syaratnya tadi ya, syaratnya bahwa jumlah SKS-nya itu harusnya itu minimal 100. Tapi tadi saya melihat ada yang kurang sebenarnya, tapi kurang sedikit ya. Sudahlah, jangan sampai yang kurang banyak sampai puluhan itu nggak boleh. Jadi jujur ya, jujur, apa namanya? Jujur untuk mengaku ya. Kalau misalkan kamu nanti Bu, nanti bisa wapri ke saya ya. Kalau misalkan saya masih segini, ya nanti saya akan pertimbangkan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan 99 atau 98 nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau terlalu jauh jangan, ya lapor ke saya gitu. Nah, itu jadi intinya kalian harus input ya, input KRS. Nah, sekarang kita masuk ke apa tadi, timelinenya ya, timelinenya. Nah, timelinenya itu gimana sih? Saya mungkin gini ya. Hmm. Ya. Nah, jadi tadi kamu kan kamu udah tahu ada berapa tahap? Tahap apa? Tahap satu itu tahap apa? Persiapan, ya kan? Tahap persiapan tadi sudah tahu apa aja yang dikerjakan. Iya Bu, sudah Bu. Waktu kira-kira harusnya ya, kalau lihat kalian sekarang belum ada yang konsul, belum ada yang dapat instansi ya, ini berarti Januari ya, ini masih kan, sekarang masih Januari, masih satu minggu lagi kan, sampai ini kan kemarin dari awal Januari ya pendataannya ya. Waktu itu saya minta kan dari 9 Januari sampai minggu kedua ya. Minggu kedua Februari. Minggu kedua Februari mungkin sekitar 15 Februari 2023. Nah, ini yang harus kalian kerjakan adalah dia mencari, yang harus dikerjakan apa saja. Hmm, Mencari tempat magang atau PKL ya. Kemudian nanti mengurus surat menyurat gitu ya, dan kelengkapannya. Nah, nah, ini nanti kan kita sudah mulai kuliah ya. Ini catatan, kuliah 118 mulai eh, dilaksanakan mulai 30 30 Januari 23. Nah, otomatis meskipun kalian apa namanya, meskipun kalian belum mulai PKL nanti minggu depan, tapi minggu depan kayaknya nggak bisa di tanggal 2 ya. Minggu depan itu saya masih mau eh, ngejar apa namanya, akreditasi, 1 minggu lagi harus diupload ya. Jadi kita nanti akan adakan pertemuan lagi ya. Itu sebentar, tanggal berapa ya? Setelah tanggal 2 yang jelas. Kira-kira tanggal 3 ya. Ya. Nanti apa namanya?
tetap ini mengikuti perkuliahan mata kuliah pada mata kuliah konversi MBKM, terutama mata kuliah penyusunan proposal. Ini tadi kan ada ya, apa sih? Apa tadi namanya? Saya belum hafal. Apa namanya tadi? Ingat? Perencanaan dan desain, Bu. Iya, ini ya. Ini perencanaan dan desain kegiatan, gitu. Perencanaan mata kuliah perencanaan dan desain kegiatan, terus mata kuliah PKL dan studi khusus di khusus satu. Ini nggak tahu ya kalau Bu Mutia sama Pak Iwan mau masuk di keterampilan komunikasi dan studi khusus ini semuanya di set daring. Kenapa? Karena nanti pada saat kalian praktek, kita akan sesekali mengadakan pertemuan. Nah, pertemuannya itu secara daring dan ngikutin waktu. Kalian nggak boleh protes kalau misalkan malam atau hari Sabtu. Kenapa? Karena kan Senin sampai Jumat kalian ada di tempat PKL atau tempat magang gitu ya. Jadi untuk untuk mengingatkan ini loh tagihannya, ini tagihannya. Kalian harus bisa ngerjain. Misalkan apa namanya studi khusus. Kamu tuh tetap harus nyicil ketika di sana bikin atau proposal tetap harus buat gitu ya. Nah, ini ini ujung-ujungnya mungkin banyak saya yang masuk ya untuk minggu pertama, tapi karena minggu depan itu saya masih sibuk untuk melengkapi dokumen akreditasi, bisa jadi eh, apa namanya yang akan masuk bisa jadi keterampilan komunikasi dan mungkin studi khusus satu kalau misalkan Bu Umi sama Pak Teguh mau masuk nggak masalah gitu. Tapi kalau PKL kemudian eh, apa perencanaan dan desain kegiatan paling cepat nanti saya akan ngadain pertemuan tanggal 3. Pokoknya setelah saya submit ya gitu. Gitu. Nah, kalau yang lain gimana? Yang workshop atau workshop fisika atau mungkin yang lain, nah itu kan sambil jalan gitu. Nanti bisa jadi eh, akan ada pertemuan-pertemuan ketika kalian sudah ada di tempat PKL. Gitu ya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, mengikuti perkuliahan ini untuk apa ya? Untuk tahu kalian nanti harus ngapain gitu. Misalkan tadi studi khusus kan harus menyusun teori. Nah, kalian nanti diajari. Saya tuh dulu masuk kuliah studi khusus itu sampai 8 kali kalau nggak salah ya. Ngajarin membuat sebuah proposal ilmiah, mungkin kamu bisa, mungkin yang ada di BEM sudah sok-sokan, oh, saya kan udah biasa Bu bikin proposal. Proposal yang kalian buat di sini bukan proposal kegiatan BEM atau bukan kegiatan organisasi biasa, tapi ini proposal ilmiah di mana kalian mungkin sudah sering membuat laporan atau apa namanya, mungkin kalian saya kasih contoh ya, saya kasih contoh misal. Si contoh misalkan ini. Nah, ini. Nah, contoh. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini adalah nanti yang akhirnya akan
produk yang kalian, ini sudah versi revisi beberapa kali ya, ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya, bisa menulis serapi ini, kemudian apa namanya, nah ini membuat tulisan tentang pendahuluan, membuat sitasi, ini adalah produk dari studi khusus satu ya. Ini, ini sampai nanti yang bagian teori dan lain-lain. Gitu ya, itu contoh, itu contoh. Eh, nah, itu. Kemudian, nah, sebenarnya kalau saya apa namanya feedback dari ya saya baca feedback dari mahasiswa 2019 terkait dengan pelaksanaan ya mata kuliah konversi seperti ini, kemudian ada kuliah tambahan itu mereka cukup ini ya cukup cukup senang karena apa? Karena mereka jadi paham bagaimana membuat sebuah laporan ilmiah dan itu menjadi dasar mereka untuk menyusun sebuah proposal skripsi. Ini kan berkelanjutan ya, berkesinambungan. Kamu selesai PKL, kemudian nanti semester depan kamu akan menyusun SPS. Nah, ilmu yang kamu dapat ketika menulis proposal di saat PKL atau magang ini dan membuat laporan itu akan terpakai ketika kamu membuat atau menyusun proposal skripsi. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan kalian ini sudah dapat ya, sudah dapat apa namanya? Jika sudah memperoleh memperoleh apa namanya? Memperoleh instansi sih atau tempat magang, magang, maka mahasiswa melaporkan laporkan ke prodi ya ini lewat lewat koordinator ya, atau nanti bisa saya sediakan Google Form juga ya. Untuk melaporkan itu termasuk melaporkan data-datanya ya, melaporkan data dan memberikan data terkait dengan tempat, tempat, alamat, alamat, dan eh, instruktur ya, tur atau supervisor di sana atau pembimbing lapangan ke prodi untuk dibuatkan surat resmi. Nah, surat resmi ini nanti kalian apa namanya nanti akan dibawa ya, disiapkan dalam bentuk berkas atau dikirim oleh Korprodi ke eh, pembimbing tadi. Ini ya untuk persiapan. Nah, kalau misalkan mulainya itu biasanya tergantung pelaksanaan. Nah, ini eh, pelaksanaan meskipun dari prodi itu sudah apa namanya memberi batasan ya, misalkan bulan ini sampai bulan ini, tapi kan eh, selalu akan disesuaikan ya dengan kebijakan dari pelaksanaan itu disesuaikan dengan kebijakan dari instansi atau tempat magang ya, magang atau praktek kerja gitu sama aja ya.
PKL itu kan sama sebenarnya dengan intinya adalah praktek kerja gitu. Hanya nama mata kuliahnya PKL, tempat magang. Nah, tetapi eh, batasan, aduh ini. Nah, ini tadi saya sempat diskusi dengan Pak Esmar ya. Kan ini sudah artinya kita kan butuh proses ya dan untuk menyiapkan dari sana juga. Nah, jadi apa mengikuti kebijakan dari sana dan mempersiapkan syarat-syarat dan lain-lain. Nah, tapi mungkin kalau target dari prodi ya, target dari prodi waktu pelaksanaan itu bentar. Kalau kita mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi paling akhir itu pelaksanaannya ya. Ini kan kisaran ya, 15 Februari sampai maksimal itu Agustus ya, 15 Agustus. Kalau ternyata begini maksudnya, ini harus sudah selesai semua. Selesai semua itu termasuk pelaporan dan lain-lain gitu ya. Artinya kalau misalkan ternyata di instansinya mulainya Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan, ya nggak masalah. Nanti kamu di waktu-waktu itu harus mempersiapkan segala sesuatu tadi, tagihan-tagihan itu gitu. Nah, tadi saya sempat menanyakan ke Pak Esmar loh, ini gimana input nilainya? Nah, input nilainya eh, kita kan nanti mulai semester baru lagi di awal September dan itu pendaftarannya itu di bulan Agustus akhir. Nah, maka masih ada waktu input nilai itu sampai kalau PKL itu bisa sampai sekitar tanggal 20-an Agustus gitu ya. Jadi apa namanya ini waktu pelaksanaan ini maksudnya 15 Agustus ini sudah eh, apa namanya 15 Agustus sudah selesai semua ya, selesai semua termasuk termasuk laporan dan lain dan semua tagihan mata kuliah konversi. Nah, kalau mungkin kalau kalian mau lihat di sini ya, kalau nanti kalian bisa lihat kalender akademik ya, kalian bisa buka di si akad kalian. Nah, nanti lihat itu ada batas input nilai skripsi 118. Nah, itu adalah batas akhir masukin nilai gitu. Ya. Jadi pas 6 bulan kan, 15 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, dan 6 bulan. Itu include, artinya kalau misalkan nanti ternyata PKL-nya cuma sampai Juli, Bu, nggak apa-apa, karena kamu masih harus menyelesaikan tugas-tugas di luar, apa namanya, di luar praktek. Kan gini, ketika kamu membuat laporan kan harusnya PKL atau prakteknya udah selesai dulu, gitu. Gitu. Paham ya? Ini. Jadi, pelaksanaan ini. Terus yang ketiga adalah ini pelaporan. Nah, pelaporan dan evaluasi. Nah, berarti ini kan ini sambil jalan ya pelapor dilaksanakan paralel ya, paralel dengan pelaksanaan eh, praktek atau magang gitu. Gitu. Paham ya? Kenapa kok paralel ya tadi? Mungkin kalau yang studi khusus kamu bisa kan ada tagihan-tagihan ya, tagihan membuat apa namanya? Membuat
tulisan atau membuat latar belakang, membuat teori dan lain-lain gitu. Nah, itu nanti akan paralel dan otomatis ya kalau untuk pelaporan ya, pelaporan nanti kan ada ujian ada biasanya ada seminar proposal seperti itu nah ini di sini ya. Ujian eh, akhir akhir PKL. PKL tuh gini, kalian jangan bilang kalian, saya agak aneh ketika kalian nulis saya mau magang MPKM atau PKL. Walaupun kamu magang, tetap aja kamu ngambil mata kuliah PKL karena itu kan konversinya. Makanya ini saya tulis ujian akhir mata kuliah PKL itu dilaksanakan selambat-lambatnya awal Agustus 2023. Gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan juga harus bikin apa saja gitu ya. Harus bikin biasanya bikin laporan, laporannya harus dijilid gitu-gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Terus kalau Paham. kalian mau protes berarti kita nggak libur. Saya suka nyentil kalau kalian sudah di semester 6, semester 7, semester 8 jangan harap kalian punya banyak waktu libur gitu. Kalau mau libur ya ambil cuti aja gitu ya, ambil cuti aja. Nggak usah ambil mata kuliah gitu. Ambil cuti aja, nikmati libur 1 semester. Tapi ya jangan harap bisa lulus 8 semester gitu ya. Kalau kalian mau tahu yang 2019 itu dari bulan Juni belum pernah libur gitu. Maksudnya tidak ada eh, selang waktu mereka liburan. Enggak, karena mereka pas kalian liburan mereka magang. Pas kalian kuliah, mereka masih ada yang masih magang, ada yang konversi PKL, ada yang kerja di lab karena memenuhi waktu 6 bulan itu. Kemudian setelah selesai itu mereka berjibaku ngurusin proposal, ya kan? Nah, sekarang mereka sudah mau masuk lab untuk mengejar supaya Juli itu mereka selesai semua, gitu. Jadi ya ini adalah fase kalian sudah mulai harus kerja keras gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, ya. Gimana? Apa dalam satu dosen pembimbing itu, apakah semua mahasiswanya itu harus dalam tempat instansi yang sama gitu, atau boleh beda-beda gitu, Bu? Oke. Nah, Ya, dalam itu aja. iya Bu, itu aja Bu. Hmm? Terima kasih Bu. Ya. Ya. Sebenarnya sih ini ya, ketika konsultasi itu dosen juga tidak selalu apa namanya memaksa kalian untuk oh di sana aja gitu kan, semua balik lagi tergantung kebijakan. Misalnya gini, Bu Umi sebenarnya sudah menyiapkan tempat PKL gitu ya, tempat magang. Bisa jadi nanti lulus magang langsung kerja gitu kan. Itu mahasiswanya Bu Umi berapa orang itu ada yang bimbingan dengan saya juga, ada yang beberapa orang itu eh, PA-nya saya gitu, penasihat akademiknya saya. Mereka ditarik gitu kan, ditarik untuk kerja di situ gitu. Jadi eh, sudah berapa bulan ini mereka kerja di sana dan saya suruh berhenti dulu deh gitu, berhenti kalau mau fokus untuk skripsi gitu kan. Nah, apa namanya di Bumi ada yang di perusahaan itu, ada yang di BPPT gitu. Kemudian ada juga menyiapkan apa namanya di daerah sekitaran Bekasi. Tetapi ternyata di sana mintanya cowok semua ya, nggak mungkin dah ya sementara yang Bu Umi bimbingannya cewek semua gitu kan. Nah, jadi itu hanya salah satu contoh aja ya. Bisa jadi memang diplot di satu tempat dan keterima semua. Tapi kalau misalkan mencar-mencar juga nggak masalah karena sekali lagi kita itu sekarang sangat bergantung pada instansi itu instansi yang saya dari tadi bilang instansi itu bayangan kamu
yang namanya instansi itu tidak selalu instansi pemerintah ya. Instansi itu suatu apa namanya suatu lembaga mau pemerintah mau swasta gitu ya mau itu berupa industri apa apa gitu pokoknya itu tempat PKL ya saya nyebutnya instansi gitu. Nah itu kita sangat di sini sangat bergantung pada instansi tempat kalian menuju PKL itu gitu jadi apapun ya harus kita ikuti gitu sih gitu ya terjawab ya. Baik Bu, terjawab Bu. Terima kasih Bu. Oke. Nah, sampai sini ada. Nah, nanti ketika kalian apa namanya kalian melaksanakan PKL ini ya, mungkin saya tuh ada juknis, ada apa saja yang harus diisi ya pelaksanaan ini. Nah, selama ini kayaknya ada di sini nih. Jangan lihat itunya ya, jangan lihat timelinenya. Ini timelinenya udah kelihatan ya tadi kan. Jangan lihat timelinenya. Ini. Nah, ini apa saja sih yang harus kalian kerjakan selama ini? Nah, ini nih ya. Jangan lihat sekali lagi, jangan lihat timelinenya nih. Selama kalian PKL atau praktek ya, itu tadi mahasiswa harus melaksanakan PKL sesuai dengan jadwal dari instansi PKL. Sekali lagi, kenapa saya nulis PKL, PKL lagi? Karena yang nama mata kuliahnya kan PKL gitu. Kemudian, mahasiswa mencatat semua kegiatan selama PKL pada logbook. Logbooknya sudah, formatnya sudah kami sediakan. Nanti kalian bisa mendownload ya, karena kan ini kan belum ada apa namanya, nanti di Epsilon Epsilon PKL atau magang itu MPKM itu saya akan sediakan karena kan ini kan belum masuk ke ini ya semester 118 ya. Kemudian formatnya sudah ada, kemudian nanti setiap 2 minggu maksimal ya kalian itu harus berkonsultasi ke DP. DP itu berarti dosen pembimbing PKL. Dosen pembimbing PKL itu maksudnya pembimbing yang di prodi. Nah, kalau yang pembimbing lapangan bukan dosen ya, mereka adalah pembimbing lapangan atau mentor atau supervisor atau instruktur. Kemudian mahasiswa dapat menyelesaikan tugas-tugas pengambilan. Nah, ini masih 2 sampai 3 bulan. Nah, kalian ya kalau saya sarankan pokoknya jangan sampai maksimal 6 bulan. 6 bulan itu udah selesai gitu ya. 5 bulan lah ngambil data dan lain-lain gitu. Kemudian mahasiswa mengisi kartu bimbingan. Nah, kartu bimbingan eh, itu kalau untuk yang pembimbing lapangan, kami sudah sediakan juga formatnya. Buat yang pembimbing dalam itu nanti kalian mengisinya lewat Candela ya. Itu kira-kira yang harus kalian kerjakan ya. Ya, selain tentunya kamu belajar. Jadi eh, apa namanya ketika PKL itu kan kalian tadi kan ada mata kuliah konversi yang kamu harus ngapain itu tetap harus dicicil ya dicicil selama 6 bulan itu gitu gitu ya paham sampai sini. Nah kemudian nanti format laporannya gimana segala macam itu sudah bukan hal baru ya buat kami sudah menyediakan semua gitu. Oke sampai sini ada yang mau ditanyakan oh ya ini tadi ada kalau nggak salah tuh ini ada ini tadi ada dari ini ya dari grup PKL grup ini ya ini pendataan mahasiswa PKL UNJ ini dari UNJ ya. Nah ini berkas-berkas yang dibutuhkan adalah surat persetujuan magang. Nah ini kan sudah ada surat persetujuan magang, surat persetujuan eh, instansi, kemudian form MPKL atau PKL reguler yang dipilih di bagian formulir ini. Artinya nanti kalian buka-buka dulu ya ini ya. Kalian buka-buka dulu. Kalau kalian sudah dapat, nanti bisa diisikan di sini. Nah ini saya juga belum tahu terakhir kapan gitu ya. Gitu. Ini kalian bisa buka, nanti saya share linknya ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya belum tahu ya nanti sampai kapan ya ininya.
gitu. Tapi kalau kemarin saya sempat tanya sama itu ya ketua kelas, kapan sih mulai ininya atau pengumumannya? Nah, tentang bagaimana ini kan belum mengenai instansi ya, mungkin ada yang mendaftar magang MBKM, tapi kalian harus kalian kalian boleh yakin keterima, tetapi kalian juga harus sadar gitu ya. Jadi yakin boleh ya, saya yakin, eh, saya yakin, jangan yakin ya, saya harus keterima, saya punya keyakinan keterima. Nah, tapi kan yang mendaftar nggak hanya 70 orang atau yang ada di kelas ini saja, yang daftar kan juga banyak gitu ya. Jadi kalian juga harus siap seandainya tidak keterima, karena kan sekalian ini dari pengalaman mahasiswa saya ya yang ikut daftar-daftar magang seperti itu, memang kemarin semester 117 itu yang keterima magang MBKM walaupun sudah PKL juga ya. Jadi dia dapat dua ini ada beberapa orang gitu. Tapi yang nggak keterima juga banyak. Maka kalau menurut saya, karena kalian juga dikejar target, sebaiknya tetap mencoba apply ke apa namanya, ke tempat lain gitu. Jangan berharap 100% keterima. Nah, kalian tadi harus sadar. Kalian harus sadar. Kita harus sadar gitu. Setiap program itu pasti yang daftar banyak dan tidak semuanya akan terfasilitasi. Mungkin ada berapa persen, tapi untuk 100% itu apa namanya, bisa jadi sulit ya untuk eh, ter apa namanya, tercapai gitu. Maka dari itu ya tetap nanti kalian men, apa menyicil dari sekarang mencari tempat yang lain gitu ya. Gitu. Karena semua ada proses gitu ya. Kalau misalkan memang, oh ternyata saya keterima di dua tempat, di MBKM, di magang MBKM keterima, di yang apa namanya, di saya juga apply di, misalkan Anda apply di eh, mana, di tempat PKL lain, misalkan di BPPT atau di apa di LIPI atau di mana, di BRIN ya pokoknya, atau mungkin di BMKG keterima juga. Terus mau ambil yang mana? Oh, kalau ternyata kamu setelah diskusi sama pembimbing misalkan diarahkan ke MBKM-nya aja, maksudnya ke yang magang magang MBKM aja, iya dibatalkan dengan baik-baik gitu ya, dibatalkan dengan baik-baik. Tidak terus menghilang, tapi kamu bersurat, kamu ngasih tahu prodi, minta surat pembatalan, nanti kami akan bantu gitu. Asalkan memang itu ya, segala sesuatu itu eh, apa namanya, nggak boleh ngedadak-ngedadak gitu ya. Karena tadi saya eh, ya mohon kesadarannya bahwa saya mengurusi semua angkatan gitu ya. Selain dosen, selama ini mahasiswa, saya juga ngurusin administrasi, saya juga ngurusin dosen gitu ya. Jadi ya mohon pemaklumannya gitu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Silahkan, udah jelas semua? Nah, ini cuma 50 berapa orang ya, tolong tolong diingatkan ke yang lain ya untuk nggak ngasal deh. Saya tuh sebenarnya suka sedih kalau misalkan ada sosialisasi seperti ini nggak mau datang, terus nanti nanya-nanya, nanti japri-japri atau nggak mau nanya. Ya kalau kalau nanya saya masih apresiasi ya. Nanya itu saya apresiasi banget gitu. Bu, saya nggak tahu, atau ada yang nanya dulu ke temannya. Kalau nggak jelas boleh nanya ke saya gitu, ke pembimbingnya. Kalau pembimbingnya nggak tahu boleh nanya ke saya. Tapi yang saya sedih adalah kalau misalkan udah nggak
datang sosialisasi gitu kan. Nggak mau nanya juga, kemudian nanti asal-asalan. Ingat, sekarang ini kamu tidak belajar. Ini kan sebenarnya kombinasi ya. Kamu tetap ada yang dipelajari di prodi, tapi kamu menghabiskan waktu lebih banyak di luar prodi. Nah, itu membawa nama institusi. Jangan, maka jangan ngasal ya. Jangan harus sopan, harus apa namanya? Attitude-nya harus baik, ya, komunikasinya juga harus baik, itu harus diperhatikan. Gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Ini paham nggak nih saya jelasin kayak gini? Bu, saya izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Misalkan nih Bu, kita sudah diterima magang di MSIB gitu Bu, nah itu offline. Nah, terus juga posisinya tuh selinear sama peminatan kita gitu. Nah, apakah itu bisa untuk dikonversi full 20 SKS atau masih ada hambatannya gitu Bu, yang tidak bisa dikonversi? Itu aja sih Bu. Nah, Makasih Bu. mungkin oke, iya. Mungkin itu nanti itu ya, apa namanya? Kita akan lihat biasanya kan kalau seperti itu kan ada programnya ya, ada programnya kan. Sekali lagi sifatnya magang ya, Mbak ya. Ini sifatnya magang. Apa namanya? Sifatnya memang magang. Kita tidak bisa terima kalau misalkan full eh, online karena apa namanya? Saya tuh sampai gini ya, kebetulan hanya di UNJ saja yang saya belum menemukan juknis tentang MBKM ya. Saya baca di UI, baca di ITS, baca juknis-juknis di apa namanya di universitas lain gitu. Nah, di universitas lain itu jelas sekali ya, jelas sekali bahwa mereka sih ngikutin ya, misalkan eh, intinya adalah tadi tuh bahwa delapan delapan kegiatan tersebut itu sebenarnya rata-rata adalah kecuali yang pertukaran ya, pertukaran pelajar itu memang belajar di universitas lain gitu kan, belajar di universitas lain dengan eh, mata kuliah yang linier gitu, dengan eh, yang kita apa di prodinya masing-masing. Nah, kalau misalkan itu tadi sifatnya hanya misalkan belajar tentang atau bukan merupakan proyek, ya berarti ada ada mata kuliah lain yang harus diambil, misalkan eh, PKL-nya gitu. Kalau misalkan itu bisa dikonversi, tadi yang saya bilang kan bahwa ada magang Bu selama sekian bulan. Nah, eh, berarti nilai dari PKL-nya itu ada. Paham nggak Hernanda? Paham nggak? Tadi kan ada Iya 20 Bu, paham Bu. SKS ya kan? 20 SKS itu kan Iya. masing-masing ada kan, tadi saya jelasin ada apa namanya, apa tadi yang rencana desain kayak gitu. Saya maaf, saya tuh masih belum hafal ya. Itu tujuannya apa? Kamu harus bikin atau produknya harus ada proposal, harus ada mana yang bisa dikonversi gitu kan. Nah, kemudian misalkan ada laporan dan publikasi. Berarti kan jelas dong itu kan laporan kegiatan kamu. Laporan ilmiah ya maksudnya ya, bukan laporan yang bikinnya itu semua udah ada formatnya. Kemudian studi khusus satu itu teori ya. Kemudian workshop itu kan berarti kan implementasi atau kemampuan kalian menguasai alat-alat atau instrumen gitu kan. Atau misal instrumen kan banyak ya, bisa tools, misalkan ada yang programming. Nah, kan alatnya komputer sama bahannya adalah software. Nah, berarti kan itu kemampuan itu yang dinilai. Kemudian tapi dari sekian banyak itu nggak ada prakteknya. Nah, berarti kan nilai untuk prakteknya nggak ada gitu loh yang Nanda. Iya ya, gitu ya, paham ya? Gitu, gitu Baik ya. Bu, paham Bu. Mm-mm. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, iya, oke. Ada lagi, silahkan. Jadi intinya adalah komponen tadi itu ya, komponen tadi itu nilai ini, nilai ini, nilai ini itu bisa dikonversi, bisa memenuhi gitu, memenuhi. Oke, lanjut ada lagi. Silahkan, sudah cukup.
Saya cukup, Bu. Oke. Ya, sudah cukup ini? Kalau cukup saya tutup. Sepertinya cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Langkah selanjutnya Anda semua menunggu eh, apa namanya menunggu ini ya suratnya mudah-mudahan besok sudah ada. Kemudian segeralah apa namanya segeralah untuk diskusi dengan pembimbingnya, menghubungi beliau-beliau dan nggak boleh protes kalau misalkan ternyata tidak semua terpenuhi ya yang tadi saya ceritakan tadi. Oh, saya maunya ini kok dapatnya ini ya itu tadi nggak masalah. Ini bukan skripsi. Nanti pas pendataan SPS atau pembimbing SPS dan skripsi itu ada lagi proses seperti ini. Eh, yang penting kalian harus apa ya membekali diri ya membekali diri artinya kalau mau lanjut dengan apa dosen yang sekarang ya tinggal menyesuaikan kalau tidak mau lanjut ya nanti tinggal apply lagi gitu kan nanti akan dipilih lagi oleh si dosen dan diingat-ingat manfaatkan ya manfaatkan waktu satu semester ini buat yang tadi itu yang saya bilang saya belum pernah saya mau bimbingan sama Pak ini tapi saya nggak pernah ngambil mata kuliahnya ya udah diambil gitu kan gitu itu untuk mata kuliah pilihan saat ini di set untuk yang untuk dilaksanakan daring gitu ya gitu. Baik kalau tidak ada lagi mohon nanti disepakati siapa yang akan menjadi koordinator ya. Hmm, terserah mau ketua kelas lagi atau ada koordinator yang lain. Kasihan kalau misalnya ketua kelas lagi nanti informasinya akan tumpuk-tumpukan ya. Tapi terserah kalian ya, terserah kalian. Boleh dibuat satu satu apa namanya cukup satu atau bisa dua gitu ya. Biasanya kan koordinator itu, apalagi ini kan kelasnya besar ya, nggak harus juga dibuat kelas A, kelas B. Baik, kalau tidak ada lagi, saya tutup kegiatan sore hari ini dengan bacaan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Minta tolong ya nanti teman-temannya yang belum hadir